Tempat ini adalah restoran bakmi di Amerika atau California yang mempunyai toko seperti ini. Ya nggak sih? Karena tempat lain kayaknya nggak ada deh. Iya betul. Benar ya, satu-satunya. Itu satu-satunya. Dan you have to be proud. Oh gitu ya? Ya dong, ya dong. Ya nggak sih? Bener loh. Di Amerika nggak ada. Iya nggak sih? Iya. Restoran bakmi nggak ada loh di Amerika yang bakmi original otentik nih. Itu you have to be proud with that. I think you have to put in the statement. Bener nggak sih? Kamu yang lebih excited dari kami. Iya, lo bener loh, nggak ada. Halo, dengan Roland Miriawan di sini dan kali ini kita dengan dua orang tamu dan kita ada di restoran yang luar biasa. Salah satu restoran atau mungkin bukan salah satu, satu-satunya restoran bakmi yang gue paling suka namanya Noodle Star. Nah, ini kita pengen tahu lebih lagi tentang kisah di balik Noodle Star ini. Langsung aja. Halo, siapa nih? Dengan siapa nih? Nama saya Ryan. Ryan, Ini kemudian istri saya Karina. Halo, saya Karina. Ryan dan Karina. Oke, sebelum kita masuk ke perkenalan lebih jauh, pengen tahu deh sebenarnya sejarah dari Noodle Star itu kayak gimana? Sebelum kita masuk ke personal masing-masing ya. Sejarah Noodle Star tuh sebetulnya dimulai dari mama saya. Dia tuh memang buka restoran dari Indonesia, di Jakarta. Udah buka restoran? Iya, di Jakarta. Di tahun 80-an dia udah mulai buka. Itu namanya Ming Noodle. Ming Noodle. Kita pertama kali buka itu di Lokasari. Lokasari, Mangga Besar. Yes, Mangga 2. Ya, mangga-manggaan lah, Mangga Besar. Kurang lebih dekat situ. Oh, ada mangganya. Ya, ada. Tahun 88 dia buka di situ. Oke, late 80s ya. Terusnya dia branch out, mulai buka lagi di Plaza Indonesia. Di lantai 4 itu yang di food court-nya. Restoran bakmi itu yang pertama kali buka di mall tuh bakminya bakmi Ming itu ya, iya. Namanya Ming Noodle ya. Ming Noodle, oke. Itu tahun 89 atau 90 round there. Pelopor bakmi di dalam mall. Yes. Asik. Pertama kalinya. Mantap. Terusnya dia buka lagi di Blok M Plaza, terusnya di Plaza di Atrium juga. Atrium Senen juga ya. Oke. Akhirnya tahun berapa ya? Tahun 98 dia semuanya close down gara-gara kerusuhan. Ya. So, jadi semuanya karena zaman dulu tuh semua mall bayarannya semua pakai dolar semua, jadi kan dolar lagi naik semua kan. Jadi semangkok bakmi bisa membayar nggak cukup untuk membayar rentnya. Iya. Kita mesti tutup semuanya. Betul. Kemudian mami saya pindah ke sini, tapi dia tuh dulunya bolak-balik antara Jakarta, Amerika, Los Angeles karena ya. Saya udah di sini dari tahun 90. Dari 90 udah di sini. Iya, saya udah di sini. Dan dari kecil, dari umur 8 tahun saya. 8 tahun ya. Tapi umur 8 tahun bahasa Indonesia sangat lancar ya. Gimana tuh? Maksud bisa lancar kayak gitu gimana nih? Banyak baca sih. Banyak baca bahasa Indonesia, Yes. buku. Oh wow. Majalah, komik gitu. Oke, angkatannya Tiger Wong nih kayaknya nih, Tapak Sakti. Cerita bergambar gitu mungkin atau novel atau mulainya dari situ pelan-pelan. Oke. Baca koran juga, suka baca koran Indonesia. Wah, koran, nice. Mami suka bawain juga dari Indonesia. Oh, koran dibawa tuh ya? Enggak, orang biasa nitip cabai, nitip apa nih? Atau whatever. Berbahasa Indonesia. Emang sayang banget kayaknya ya, Mama ya buat kamu. Terus. Ya, jadi pas tahun 98 udah tutup. Jadi kita my mom mulai dagang dari rumah. Pertama kali itu tahun 90. Dagang di rumah Indonesia, dagang di rumah sini. Di sini. Oh, di sini. Oke. Di Amerika udah pindah nih ceritanya. Mama udah for good nih ya. Karena habis 98 karena krisis moneter akhirnya memutuskan untuk permanen di sini. Yes. Oke. Ya. Tahun 99 dia udah mulai jualan word to mouth, they call it, right? So among friends. Mulai pesen beberapa.
PO. Open order. Delivery juga. Most of the time dia atau saya yang delivery. Kalau saya udah pulang sekolah, saya bantu dia delivery ke rumah-rumah orang. Iya. Dan itu udah remaja tuh kayaknya ya. Almost there. Umur 17 ya. Umur 17. Iya. Habis itu sampai tahun 2004 kita finally buka di food court di West Covina. Itu dari 2004. Namanya Janti Noodle. Ya, itu pertama kali aku kesini 2006. Terus dikenalkan dengan Janti Noodle dan teman-temannya. Favorit sih Janti Noodle tetap. Terus dari 2004 ya berarti ya di sana ya. Pertama kali buka 2004 sampai 2016 di West Covina. Oke. Selama itu ya kita melayani semua orang-orang Indonesia, komunitas kita. Mulai dikenal juga sama orang-orang Indonesia. Dan dari situ kita mulai terus sampai Mami pensiun tahun 2016. Berarti 12 tahun ya? Iya. 12 tahun. Nah, kalau boleh balik lagi dimundurin sebelum nyampe ke bagian Karin ya, dimundurin ke masa-masa awal-awal nih ceritanya. Dalam arti kan udah biasa nih, biasa pesan order segala macam, terus ada to go segala macam. Nah, di awal-awal tuh susahnya gimana sih untuk membuka restoran di tahun 2004 itu? Apakah serta-merta, udah nih mulai banyak yang pesen, yuk hajar aja, bikin restoran aja dan gampang, terus bikin gampang nggak sih, bener? Ya, itu banyak ada suka dukanya ya, tantangannya. Boleh cerita sedikit? Banyak, ya. Nomor satu itu biasanya kita kan kalau Mami itu suka ke gereja, jadi mulai itu jadi orang-orang gereja. I see. Dan teman-teman Mami dari gereja itu membantu kami untuk membuka Noodle Star. Yang pas awal-awal ya. Jadi Noodle. Jadi pelanggan pertama lah, pelanggan pertama. Terus buka Janti Noodle. Jadi ada teman Mami yang dari gereja untuk bantuin dia gimana caranya, karena my mom is she's smart, but tapi ini kan negara beda sama Indonesia ya. Benar. Ada a lot of rules that banyak aturan ya. Yes, yang mesti harus diikutin aturan-aturannya. Jadi dia nggak berapa tahu, jadi temennya itu membantu. Jadi segala misalnya paperwork, segala urusan-urusan perizinan, apa yang harus dilakukan, nah itu dilakukan banyak dibantu oleh teman-teman dari gereja. Luar biasa, teman-teman dari gereja. Siapa namanya, Mama? Yanti. Yanti ya, namanya keren. Yanti. Teman-teman dari mamanya Ryan, si Bu Yanti atau Ci Yanti atau Tante Yanti. Nah, kemudian kalau itu kan dari teknis paperworknya yang susah nih, izin segala macam. Nah, setelah itu tantangan lain apa di awal-awal? Ya cari marketing, iklan, atau kualitas rasa, atau gimana? Equipment. Alat-alat. Kenapa tuh? Kenapa susah? Zaman dulu 2004 padahal. Internet is still not around. Udah ada tapi belum segimana sekarang. Jadi Amazon aja belum ada, udah kali, tapi belum pokoknya belum pesen online. Online belum canggih lah ya, belum bisa asal. Terus riset juga nggak terlalu banyak juga mungkin. Jadi semuanya kurang lebih mesti manual semua. Jadi zaman dulu tuh kita mesti word to mouth ya guys ya. Mulut ke mulut. Ya. Cari tahu tempatnya di mana, beli equipment atau masangnya, siapa orangnya untuk masangnya. Ya itu bantuan dari orang-orang gereja semua itu yang membantu. Teman-teman dari gereja gitu. Nah, udah gitu ketika menetapkan restoran Janti Noodle, apakah dari awal direncanakan untuk bakminya itu Indonesia banget atau bakminya mau dibikin ala-ala fusion? Mau dibikin as authentic as possible ya? As possible, yes. Se-authentic mungkin ya? Yes. Kenapa? Nomor satu, my mom is dia emang pengen menyampaikan bakmi itu, dia teman doyan bakmi. Iya, saya juga. Setiap hari dia kurang lebih makannya makan bakmi. Jadi di Indonesia pun dia kalau pulang ke Indonesia, dia nomor satu makan bakmi. Bakmi terus. Jadi dia mau bikin bakmi itu seenak yang dia seleranya dia.
Oke. Jadi ya mulainya itu my mom. Yang udah suka makan terus pengennya otentik aja gitu. Iya. Berarti dalam kata lain mencoba targeting Indonesian audience dulu dan mungkin orang-orang lain yang pengen tahu tentang orang Amerika yang pengen tahu tentang bakmi rasa original kayak gimana nih. Yes. Gitu. Jadi kita nggak di fusion. Iya. Oke. Nah, karena yang menarik dari aku pertama kali makan itu sambal pedesnya itu ada dan sampai sekarang juga ada kan sambal pedesnya. Nah, itu kan ibaratnya nggak semua orang Amerika bisa menghadapi sambal pedas itu, makanya dikasih tahu dari awal ini sambal yang super pedas gitu ya misalnya. Eat at your own risk basically. Betul, and stay true juga kan. Berarti ini pedas nih, kalau lu suka hajar, kalau enggak hati-hati gitu. Oke. Nah, kemudian kita mungkin mundur nih ke bagian tadi makan. Nah, tadi surat-surat tantangannya segala macam. Nah, kehidupan pribadi. Nah, ada seorang wanita cantik di samping itu dibawa ke sini atau ketemu di pinggir jalan di sini atau gimana nih? Maksudnya kan ibaratnya dari remaja udah banyak bantu nih di restoran. Apakah kemudian datang seorang wanita cantik mau pesen bakmi, can I get your number gitu? Atau gimana? Sejarahnya sih agak jauh ya, panjang sih. Panjang, versi singkatnya. Saya punya teman baik di sini. Akhirnya dia balik ke Indonesia. Dan, for good. And then dia mulai kerja di sana. Dan salah satu temennya dia itu kenal sama Karina. Kamu punya teman baik, dia punya teman kenal lagi punya temennya gitu. Jadi udah orang ketiga tuh. Orang ketiga ya. Oke, terus. And then dia bilang katanya mau dikenalin ya. Introduce ya. Introduce you guys. Jadinya dia kasih pertama kali kasih nomor telepon dulu kali. Seingat saya. BBM, bukan SMS dulu. Belum ada. Belum ada. Handphonenya masih Nokia genggam. Yes. Nokia pisang gitu ya. Oke. Terus. Apa ya waktu itu? Nggak, Dulu Yahoo Messenger ya. Yahoo my god. Oke. Yahoo Messenger dan jadi kontak di awal Yahoo Messenger. Lama-lama kita pakai itu phone card. Phone card itu yang magnetik itu ya. Yang dapat mesti beli $20 or something like that, ada nomornya. Jadi ada dial. Tunggu, ini temannya di Indonesia. Di Indonesia sih, Karin dari Indonesia. Karina di Indonesia, saya di sini. Oke. Jadi saya mesti yang zaman dulu, yang pesan terus panjang banget tuh artinya. Yes, benar. Ya, gue juga sini 2006 kayak gitu soalnya awal-awal. Ini early 2000 kali ya. Yes. Early 2000. It's early 2006 I believe, right? Mungkin 2006. 2006-an. Oke. Iya sama ketika gue kesini masih pakai kartu gitu terus teleponan ya, a lot of phone cards. Dulu belum ada Skype. No, not yet. Belum. Wah. Jadi benar-benar phone card yang teleponnya ke nomor rumah di sana ya. Nomor rumah atau halo, selamat siang, bisa bicara dengan Karina. Gitu kayak gitu ya. Oke. Kurang lebih lah. Oke, 021 berarti ya. 021 benar. Plus 62 21 berapa. Oke. Ada daerahnya tuh. Kalau 58 berapa daerah Jakarta Barat, 451 Kelapa Gading dulu gue. Oke, nah gue tanya ke Karina boleh kenalin diri sedikit dan gimana latar belakang sedikit aja di Indonesia terus bisa kenal dengan seorang Korean ini. Iya, waktu itu kan dikenalin sama teman aja waktu itu pas lagi orang ketiga ini ya. Jatuh cinta langsung nggak? Wah, nggak juga dong. Ada prosesnya, boleh cerita sedikit. Nggak dulu, soalnya aku kan memang sibuk juga urusan sekolah gereja segala macam gitu. Dulu kan banyak komunitas aktif dulu di Indonesia. Sama teman-teman gitu juga dulu. Nah, terus cuma paling chatting aja, terus telepon, terus ditanya, kenal sama saudaranya ini gitu. Ternyata keluarganya dekat, kenal sama keluarga aku. Terus udah gak berapa lama dia bilang, mau pulang ke Indonesia. I think 2 bulan kemudian dia balik ke Indonesia ketemu gitu loh. Berarti kenalnya dulu bener-bener selama 2 bulan belum pernah ketemu? Belum, cuma telepon-teleponan aja.
Yahoo Messenger. 2 bulan apa? ASL apa sih asal gitu gitu. Enggak, itu mah udah buta. Enggak tahu. Enggak. Oke. Tapi udah gitu telepon asik, ditelepon asik. Waktu ditelepon ternyata keluarganya dia tuh kenal sama keluarga aku. Oke. Jadi ternyata masih kenal siapa punya itu, masih tetangganya mami, jadi tahu bahwa itu nggak orang jauh. Oh, bukan orang jahat atau berantah gitu ya. Berantah, ya nah, itu pakai bahasa Indonesia bahasa Inggris? Waktu itu pakai bahasa apa ya? Inggris lah. Bahasa Inggris ya. Oh, Inggris ya. Oke. Terus. Iya, udah gitu nggak berapa lama dia pulang ke Indonesia. Ketemu, berjumpa sekitar 2 bulan, terus dia kayaknya klop gitu sama keluarga aku, sama adik-adik aku gitu. Terus dia gitu pinter ya, yang dideketin keluarga dulu ya. Oke. Nggak lama kemudian 2 bulan 3 bulan kemudian dia Jakarta lama, hampir 3 bulan ya. Hampir 3 bulan. So rumahnya dia sama rumah saya deket. Lumayan deket. Bukan deket lagi, mungkin cuma tinggal nengkol. Tinggal pojokan gitu ya, jalan kaki nyampe di daerah Jakarta Barat. Pusat Barat. Oke. Pusat bakmi banyak itu. Pantesan, oke. Barat sama Kelapa Gading tuh enak ya. Iya. Terus. Iya, udah gitu nggak berapa lama, 3 bulan kemudian ditanya mau nggak pindah ke sini, coba aja cari kelas apa gimana, coba cari sekolah gitu. Tunggu. Iya, tunggu. Nah ini kan 2 bulan kenal, kemudian dia pulang ke Indonesia, Ryan. 3 bulan kemudian diajak pindah ke Amerika atau diajak ngambil kelas. Oh, gerak cepet juga nih ya. Cowok gercep banget nih, gerak cepat sekali gitu. Soalnya kayak udah kenalnya kayak udah klop intens soalnya waktu itu. Aja gitu kayak udah ya udah kenal lama gitu, udah gitu keluarga gitu and everything. So terus waktu itu bilang mau coba nggak pindah ke Amerika gitu. Benih-benih cinta sudah bersemi itu biasanya ya. Biden udah dong diajak tawarin kelas, boleh akan kupikirkan gitu. Sih gitu apa gitu di Amerika ya. Terus dia gitu pindah kemari tahun 2008 ya. Akhirnya. 2008 Desember. 2007 terakhir. 2007 akhir ya. Desember. Iya, Desember. Wanita lebih ingat kalau detail biasanya. Terus ya udah. Dari tahun 2007 Desember tanggal 27 waktu itu. Wow. Akhir tahun. The first landing ya, landingnya. Iya. Unfortunately waktu itu dingin sekali ya. Desember ya, lagi winter. Kaget ya lo. Katanya California panas. Kok ya sakit 2 minggu nggak baik-baik. Oh gitu, pertama mendarat gitu. Jet lag iya, homesick juga. Homesick sih enggak dingin tapi ya. Dingin ya, nggak tahan ya. Dasar orang Indo masuk angin kiri kanan. Wah, sakit 2 minggu. Nah, gue penasaran nih, sebelum kita masuk ke Nedosar, awal-awal nyampe sini tuh kan pasti udah ada Ryan nemenin, tapi ada missing out-nya apa biasanya? Apa ya? Makanan kah? Keluarga kah? Itu keuntungan tinggal di LA tuh enggak. Makanan tuh semua ada. Semua groceries ada, sambal ada, nasi putih ada, durian aja ada, segala macam ada. Ya. You ask for it pasti ada, kecap manis, bawang goreng. Untungnya tinggal di LA sih tepatnya sih ya. LA dan daerah Arcadia, Alhambra itu yang di mana? Nah mungkin enggak, tapi Midwest gitu, itu, West Virginia. Bubar. Makan cuma salad roti itu garing gitu ya. Tapi kalau di LA enggak. Kalau makannya enggak. Nah tapi enggak ada dong something yang missing outnya something pasti. Apa tuh kira-kira komunitas kah? Keluarga ya. Keluarga pasti. Nomor 1 tuh pasti keluarga. Dan teman-teman itu pasti. Teman-teman. Udah gitu zaman tahun 2009 itu, tahun 8 itu susahnya nggak ada WhatsApp kayak sekarang, bisa telepon gratis. Oh iya, masih susah. Bener. Ya. Skype aja belum tentu yang di sana bisa gitu. Dulu gimana ya pakai telepon apa ya? Tapi ya telepon kartu juga kayaknya. Awal-awal masih kartu sih pasti. Iya. Tapi ya missing out pasti keluarga lah. Gitu. Pasti. Aku tuh dekat sama mami, sama papi gitu ya, sama adik-adik aku tuh dekat gitu. Jadinya itu yang penting. Oke. Nah, kemudian gimana akhirnya bisa memutuskan untuk menikah? Nah, silakan siapa yang mau cerita. Memutuskan menikah kenapa ya? Iya nggak, maksudnya setelah sekian lama. Tadinya kan niatnya ngambil kelas bahasa doang. Ya nggak sih? Ini aja nggak lo ketawa gue ya. Lo iya benar, pertama kan diajak yuk ngambil kelas aja. Nah tiba-tiba kayak Wong tuh gimana gitu bisa kawin gitu loh. Gimana? Setelah sekian lama. Gak tahu gimana. Terlanjut kali ya. Kita tuh pokoknya married tuh udah 13 tahun, 12 tahun.
12 tahun ya sekarang. Iya. Berarti tahun berapa tuh? 2009. 2009. Berarti sekitar 3 tahun udah di sini ya, berarti ya. 2008 ya? 2008 kamu kesini. Hampir 2 tahun kayaknya. Ya. Oke. Nah, kemudian gimana ibaratnya kalian berdua hubungannya dengan waktu itu mungkin Mbak Nianti, kemudian bisa menjadi seperti sekarang gitu. Apakah ibaratnya dari awal udah ngebantu si Karin atau biasanya kamu dulu atau gimana? Saya sih full time di sana ya. Full time. Pas lagi buka Mbak Nianti, Karin juga di sana juga ngebantuin saya pelan-pelan untuk gimana mencarakan restoran Janti Noodle itu untuk menjadi besar, something like that. Kita lagi pikirkan mungkin one day I will take over Janti Noodle. Tapi selama saya di sana, saya mulai kerjaan yang lain. Karena hobi saya itu sebetulnya bukan kuliner. Hobi saya itu mobil. Oh, mobil-mobilan, otomotif sih. Otomotif. Yeah. Terus. Jadi saya mulai kerjakan sambilan, kerjain otomotif, jualin otomotif parts. Oke, spare part gitu. Oke. Keluar seperti kayak pelek atau ban segala macam. Jadi saya mulai dari situ. Passionnya berasanya di otomotif itu. Oke. Jadi saya memulai meninggal Janti Noodle pelan-pelan. Jadi cuma mami sama tante saya yang di depan. Oke. Ya, makin lama kan ya dia orang makin tua ya. Benar. Dan udah mulai agak capek gitu. Jadi ya mereka mau pensiun, jadi makanya Janti Noodle dijual. I see, 2014 itu. 2016. 2016. Ya, akhirnya. Oke. Nah, kemudian tadinya kan kelanjutannya setelah Mbak Nianti dijual, kemudian Korean tuh mulai pengen nyoba passion di bidang otomotif. Kemudian melipir lagi ke Noodle Stars, gimana tuh ceritanya? Itu story-nya agak panjang juga, silakan. Versi pendeknya, oke silakan. Translator. Enggak, 2016 itu sampai kita akhirnya buka tahun 2018 kan sebenarnya. Yang di sini? Iya, yang Stars. Tadi emang kita berdua udah nggak mau terusin. Tidak ada berpikiran bahwa akan regenerasi. Melanjutkan legasinya Janti Noodle gitu, enggak? Bukan karena legasinya nggak mau diterusin, tapi pekerjaan restoran itu benar-benar makan 24 a lot of work, banyak banget. Nah itu yang banyak orang nggak tahu, yang nggak sadar, dia cuma datang makan, selesai pulang gitu. Tapi dibalik itu, khususnya restoran di Amerika ya, aku ngeliat ya. Coba boleh dikasih tahu nggak, kenapa sih 24 jam? Karena kan rata-rata yang pertama ya, kalau aku ngeliat bedanya itu restoran di sini itu biasanya pekerja lebih sedikit dibandingkan restoran di Indonesia. Ketika pekerja lebih sedikit, artinya worknya kan lebih banyak jadinya ya. Khususnya aku ngeliat itu, khususnya ownernya sih. Yang nggak kerasa tuh ownernya. Antara punya owner restoran di Indonesia dengan di sini tuh workload-nya jauh gitu. Nah, boleh diceritain sedikit nggak kalian berdua? Workload-nya 24/7 itu gimana? 24 jam 7 hari seminggu. Labor itu lebih pertama di Indonesia pasti lebih murah. Dan banyak yang bisa tenaga kerja ya, istilahnya pekerjanya ya. Meskipun bukan ambil pegawai baru misalnya, tapi bisa aja kan kita masih punya keluarga punya adik, keluarga punya tante, punya om, itu semua dan segala macam pasti semua bisa bantu. Bisa freelance juga, kamu kerja ini sebagian segala macam. Kalau di sini nggak bisa sama sekali. Bisa, tapi banyak kita mesti lebih punya community atau punya orang yang siapa yang bisa kerjain gitu. Udah gitu masalahnya kita punya menu itu beda dari menu yang udah ada di Amerika. Misalnya kayak bakmi, mereka taunya cuma ramen model berkuah, ini enggak gitu. Dan jadi cara masaknya pun beda, nggak kayak Chinese, nggak kayak terlalu Asia yang lain, itu benar-benar beda gitu. Pertama labornya susah, kita mesti cari orang. Terus kedua it's time consuming buat prep kita sendiri juga. Dan apa yang harus dikerjain itu macam-macam. Misalnya kalau kita lihat cuma kayak gini, tapi menu harus didesain, makanan harus disiapin, accounting juga harus ada yang ngurus, pegawai juga harus ada yang lihat schedulingnya siapa aja. Jadi ada banyak di belakang itu
dari kita cuma buka jam 11 sampai jam 7, jam 11 sampai jam 8. Di balik itu panjang sekali perjuangan dan keringat yang ditaruh ya, dan untuk menjadikan restoran yang akhirnya punya kualitas rasa dan great customer service ya artinya ya. Oke. Bakmi itu kan kita bikinnya juga handmade kan. Oh iya, nah itu juga belum dibahas dari tadi ya. Dan kita juga mesti bikinnya juga kan, biarpun toko kita buka jam 11 sampai jam 7, preparation behind that is also kita mesti mulai dari jam 6 pagi. Dari jam 6 pagi. Yes. Wow. Jadi kita mesti bikin bakminya fresh setiap hari untuk provide itu hari itu gitu. Ya, buat buka, Oke. Jadi ya kita karena tenaga kerja di sini agak tinggi dan kita semuanya kerjakan semuanya dengan family only. Jadi ya kita mesti kerja sendiri. Nah itu labornya panjang dan apa ya? I guess dedication, butuh dedikasi yang tinggi banget ya. Ibaratnya yalah dari jam 6 pagi, ibaratnya itu sampai jam 7 tuh ibaratnya udah 13 jam sendiri itu. Yes, itu pun belum kelar all the way karena pulang mesti kita beres-beres lagi segala macam, hitung-hitungan, duit segala macam ya. Accountingnya segala macam, main apa belanjaannya kita segala macam. Belum ibaratnya pesen apa yang harus dipesen buat besoknya. Oke, berarti ibaratnya meskipun ada hari libur pun hari liburnya itu kerja. Ibaratnya hari libur tutup toko ya atau tutup restoran, hari libur itu tetap kerja tuh. Yes, kita pergi untuk belanja ke tempat-tempat distributor yang jualan buat restoran, buat supply buat satu kira-kira seminggu lah, buat seminggu worth. Jadi kita jadi nggak usah tengah jalan, mesti kurangan inilah, kurangan itulah. Jadi kita udah siapin semuanya buat 1 minggu basically. Oke, I see. Nah, kemudian sorry nih, tadi mundur lagi, kemudian memutuskan untuk aku sempat potong dari 24/7 kan tadi mikirnya nggak dilanjutin nih, kemudian bener-bener memutuskan untuk melanjutin. Kenapa? Gimana ceritanya? Kenapa ya sebenarnya ya? Karena kan akhirnya kan kayak capek sih, karena aku pernah kerja di restoran kayak restoran tuh aku aja yang kerja biasa waiter aja capek. Aku ngeliatnya owner juga ibaratnya dulu aku kerja ownernya tuh kayak bener-bener ke sini sana sini sono. Pokoknya dari tahun 2018 waktu itu pas abis udah tutup kita udah nggak mau ngelanjutin gitu, ya dari situ kan udah tutup nggak mau ngelanjutin karena memang itu capek kerjaannya. Benar. Terus nggak tahu suatu hari dia bilang kayaknya mungkin memang saatnya kita buka lagi restoran because probably it's actually good for us, dia bilang gitu. Tiba-tiba datang ilham, yuk buka lagi gitu. Karena mungkin karena udah sekian tahun melakukan itu, bersama dengan itu mencoba balik lagi gitu. Mencoba untuk kemudian bikin bisnis baru dengan nama Noodle Stars gitu. Asik. Kita mau, soalnya customer tuh setiap kali ketemu kita di jalanan pasti nanya. Karena udah familiar dengan muka-mukanya. Kamu kapan mau buka lagi? Gitu. Mana gitu. Kamu bakal mau buka gitu. Jadi ya udah. Biasanya itu pelanggan-pelanggan lama ya, pelanggan tetap, pelanggan setia ya. Oke. Dan karena banyak desakan juga berarti ya, atau nggak pertanyaan lah dari teman-teman dekat, pelangganan setia, akhirnya yuk buka yuk. Nah, awal-awal buka tempat ini, kemudian dengan konsep seperti ini, karena aku ngerasa aku nggak tahu ya, tapi boleh nggak? Bener nggak kalau tempat ini adalah restoran bakmi di Amerika atau California yang mempunyai toko seperti ini? Ya nggak sih? Karena tempat lain kayaknya nggak ada deh. Iya betul. Bener ya, satu-satunya. Dan you have to be proud. Oh gitu ya? Ya dong, ya dong. Ya nggak sih, bener loh. Karena yang kan masih di plaza atau gabung dengan yang lain, food court. Kalau ini kan satu-satunya. Dan aku kerasa di tempat lain di Amerika nggak ada. Iya nggak sih? Restoran bakmi nggak ada loh. Baru buka di New York, Warkop NYC. Tapi itu kan Indomie. Bukan bakmi kayak begini. Oh nggak tahu saya. Iya baru buka. Ada buka jualan Indomie dia. Betul, iya. Kayak warkop gitu loh, roti bakar. Pada dasarnya sebenarnya legacy bakmi kita itu dari awal cuma salah satunya bakmi Indonesia yang ada di Amerika. Itu judulnya, dan itu yang memang dibawa sampai sekarang. Dan masih tetap dilanjutkan di tempat ini. Satu-satunya bakmi Indonesian noodle in America. Nah, the only one. Oke, akhirnya kenapa memilih untuk membuka toko kemudian sendiri dengan ruko ini, dan ibaratnya
aku ngeliat juga jual-jual barang Indonesia. Kenapa? Dan bagaimana perjuangan di awalnya nih, kalau boleh tahu? Ya, tahun 2016 kan berarti ya, 2018 berarti hampir 4 tahun ya? 4 tahun ya. Oke. Waktu itu kayak kamu lagi lihat tempat ya? Iya. Saya udah ngeliatin berapa banyak lokasi. Banyak ya pasti dari tempatnya, soalnya kan mikirnya pasti mungkin apa mau daerah West Covina juga, dekat yang lama dulu atau pindah ke tempat lain. Kemudian kenapa akhirnya di Monrovia dekat rumah. Iya, dekat rumah itu aja simpelnya, dekat rumah. Itu penting sih. Bensin mahal soalnya. Bener, punya tempat kayak lebih mau nggak mau jadi lebih suka aja lah ya. Kalau ibaratnya kita udah ngedumel karena harus nyetir 1 jam untuk ke tempat kerja udah capek sih ya. Oke, akhirnya dapat lah Monrovia ini. Yes. Oke, nah awal-awalnya itu yang paling susah apa? Yang paling susah itu gaining customer back. Ngedapetin lagi customer. Gaining the trust juga ya. Dan gitu. Marketingnya juga susah. Karena dari mulut ke mulut itu juga ya susah. Kita juga udah bilang bahwa ada dan juga memang lebih susah untuk ketemu customer yang lama, untuk mereka untuk ngomong balik lagi. Dan karena namanya juga beda soalnya kan. Beda. Orang juga kalau datang kayak ini dulu yang buka bakmi di sana ya gitu. Pasti. Aku familiar dengan muka-muka kalian. Jadi kayak kita mesti nongol di sini berapa lama gitu untuk kasih tahu mereka ya, oh kita ini yang dulu gitu. Sampai mungkin baru tahun berapa bulan yang lalu ya masih ada orang yang kayak, oh ini kamu semua ada di sini gitu. Oh kamu di balik Noodle Star ini dulu orang-orangnya Yanti kan? Ini berkali-kali tapi nggak percaya. Setelah udah 4 tahun ya, gitu. Ada yang ketemu fotonya dari Yelp juga ya. Iya. Ini penampakannya sama nih. Karena yang familiar kayak bentuk pangsitnya kan spesial banget rasanya gitu. Oke. Nah tapi kalau dari masukan yang ada itu berarti rasanya itu sama banget ya secara emak anak ya harusnya, atau ada yang lain atau gimana? Ada inovasi lain? Inovasi saya sih cuman try to improve ya. Oke. Dari sisi saya punya selera. Mami punya selera kan, that's her taste dari noodle kan. Betul. Kalau Noodle Star itu selera ya saya. Nah kalau boleh dijadikan kata-kata itu selera itu misalnya lebih renyah kah, lebih pedes kah? Lebih bakminya lebih kering kah atau something like that. Ya, kurang lebih kayak gitu teman. Oke. Kayak kita mah di tweak dikit lah gitu. Di tweak dikit tapi tetap rasanya tuh mirip banget ya sama lebih baik. Yes. Karena kan selalu berusaha lebih baik. Oke. Nah, udah gitu kita udah ngomongin itu. Nah, ada nggak menu-menu lain? Mungkin maksudnya lebih ini loh, kayak ayam jamurnya lebih wangi gitu. Karena dulu tuh semuanya kita yang kerja tuh limited. Betul. Sekarang kita puji Tuhan yang kerja dan bantu lebih banyak. Jadi kita bisa punya ayam jamur kualitasnya lebih baik. Terus bakmi kan selalu fresh. Terus udah gitu minyaknya juga lebih wangi semuanya. Jadi kalau makan tuh semua orang tuh bisa ngerasain kalau oh ini loh bakmi Indonesia. Benar. Mereka cocokin biasanya oh ini loh kayak bakmi GM. Tapi kadang-kadang orang makan oh tapi ini juga beda dari bakmi GM. Lebih enak sih jujur ya, tapi mengurangi rasa hormat kepada bakmi GM ini lebih enak sih. Enggak lebih enak, bener lebih enak. Lebih enak. Tapi iya memang kayak wanginya juga lebih lain gitu. Sampai kita ngiler ya ngomongnya. Iya ya, aku langsung ngebayangin bakmi GM enggak sih. Enggak sih, habis itu gue mau makan mie yang di sini. Nah, tapi gaining customer tuh yang susah. Nah, kemudian setelah berapa lama akhirnya baru udah lebih stabil nih? Kita everyday masih gaining customer sih. Iya. Dari awal kita berusaha untuk lebih stabil, tapi terus kita kena pandemi. Tapi puji Tuhan pandemi ya. Boleh ngobrol sedikit tentang pandemi nih. Gimana? Pandemi itu kita sempat tutup 1 minggu karena kaget. 1 minggu doang? 1 minggu saja, karena kaget. Dahsyat sih. Sebenarnya benar kaget gitu, karena kita nggak tahu mesti ngapain. Kita nggak tahu mesti ngapain. Dan nggak ada aturan mesti close down semuanya apa gitu nggak ada. Untuk Monrovia nggak ada, karena per kota ya kayak gitu. Waktu itu. I think County Los Angeles sudah mulai nutup sebagian. Dan kita juga agak bingung ada time lagi permulaan COVID itu ya kita everyone sedunia bingung nggak cuma kalian ngapain. Tapi kayaknya waktu itu yang tutup cuma dine in. Jadi kita tutup sama setengah supaya orang bisa buat to go tetap. Tapi karena memang mungkin makanan kita tuh easy ya, gampang. Kalau kita di Indonesia juga dulu makan bakmi pinggir jalan kan. Benar. Pulang sekolah makan bakmi. Benar. Pergi ke gereja makan bakmi dulu. Pulang gereja pun makan bakmi. Gampang. Dan bisa to go, bisa bungkus. Karena makanannya gampang,
mungkin orang juga tetap di sini setiap hari meskipun pandemi tutup, orang kan pengen makan dong, bosen kan masak di rumah, pun beli bakmi, beli apapun, bikin super mie sendiri di rumah juga bosen. Jadi mereka pasti order untuk makan di rumah aja, pulang kerja atau gimana. Jadi setiap hari gitu, puji Tuhan kita punya sales masih terus, customer keep on coming back. Dan ternyata banyak orang-orang di sekitar kita tuh yang langganan, dan juga banyak orang Indonesia juga yang masih mau nyetir jauh-jauh coba untuk beli makanan ini karena gampang bisa dibawa buat to go. Nah, kemudian dari pandemi ini apakah melahirkan kayak inovasi-inovasi baru atau sesuatu yang mungkin yang tadinya nggak ada jadi ada? Kayak aku ngeliat misalnya secara apa ya menarik tuh ketika pandemi muncul bakmi dari Indonesia dikirim ke sini ada, tapi itu jadinya juga mahal banget sih. Kayak aku tahu ada nama bakmi di Indonesia, kemudian nyampe sini kayak 3 kali lipat, lah ongkosnya mahal gitu. Nah tapi dari Noodle Star sendiri apakah ada inovasi seperti itu yang lahir di era pandemi ini? Kita punya online order ya. Nah ya, kasih tahu lebih soal online order itu. Kalau bakmi untuk pengiriman keluar kota itu memang dari dulu kita selalu ngirim. Udah ada, oke. Setiap dulu berarti dari awal buka 2018 itu, Dari awal 2018. Cuma kita perbaiki packagingnya. Dulu packagingnya beda ya. Dulu waktu dari Jati Noodle pun juga kita kirim keluar kota. Tapi karena dari Jati Noodle pun karena aku inget banget aku punya temen di Arizona yang begitu ke Yanti, udah dipisah-pisahin, udah ngerti banget tuh cara. Ini mau ke Arizona jaraknya berapa jam. Karena dia mention ketika ke restoran Indonesia baru kayak bulan lalu. Ini nggak kayak Yanti Noodle nih. Dulu Yanti Noodle udah tahu biar nggak basi gimana ngaturnya, udah enak. Kalau restoran Indonesia lain kayak dicampur aja. Nah itu gimana tuh prosesnya sehingga dan gimana bisa diterusin terus bisa sampai sekarang memutuskan untuk online order dan ganti packaging lebih baik lagi dan lain-lain. Kalau dulu bakmi dulu yang waktu di restoran yang dulu semuanya tuh cuma jadi satu aja. They don't know how to. Jadi gimana? Masih manual banget lah ya. Semuanya masih manual. Terus sekarang kita bikin bentuknya modelnya frozennya tuh di vacuum pack. Jadi frozen, tapi tetap bisa dikirim keluar kota. Jadi for now nanti akan ada inovasi terbaru bahwa semuanya akan dipisah-pisah gitu. Mungkin seperti itu ya akan kita jalani. Tapi pengiriman keluar kota memang selalu jalan. Cuma sekarang bedanya bisa online. Jadi dari website kita www.noodlestars.com itu semua bisa order. Ya. Ada websitenya ya. Ada websitenya. Terus ordernya untuk biasanya juga kalau orang mesti telepon, order ngomong panjang lebar, nanya ini itu atau mereka mesti tungguin telepon karena kita juga banyak telepon masuk untuk orang order, juga bisa langsung order di situ dan pick up di tempat dalam setengah jam. Online gitu. Jadi tinggal pesen klik Apple Pay atau Google Pay. Nyampe tinggal pick up aja, ngambil, menikmati di rumah. Nah, proses dari misalnya online order itu kan udah packaging nih, kemudian tinggal dipanasin aja, ada instruksinya atau gimana? Bakmi sih udah jadi ya, semuanya tinggal dipanasin aja. Terus udah gitu ada sambalnya juga dan juga ada bubuknya. Semuanya ada di informasi, semua tersedia. Tinggal pesen aja lah. Kamu ibaratnya kalau bisa baca, bisa pesen, pasti habis itu masaknya gampang. Nah kemudian masak lagi, udah jadi. Jadi kalau mau panasin, tinggal microwave aja ya. Microwave aja. Nah kalau yang frozen itu gimana? Itu yang frozen. Itu yang frozen. Yes. Tunggu. Dari frozen kan masih di defrost kan? Iya. Berarti tinggal microwave aja sebenarnya. Oke. Saya belum pernah soalnya. Karena orangnya sukanya yang fresh. Gue nggak pernah makan bakmi frozen, tapi sama fresh juga. Iya, semuanya juga orang tuh semua bilang gini, mereka semua maunya fresh. Fresh juga sih ya. Semua juga fresh. Soalnya begitu direbus, kelar direbus, diangin-angin biar nggak terlalu panas, and then masuk frozen. Semua is same. Fresh juga sebenarnya. Iya. Tapi kalau dengan proses frozen itu jadi lebih tahan lama ya maksudnya. Dan itu bisa di vacuum pun itu fresh. Nah, itu nih misalnya kita pesen nih online. Boom, nyampe nih teman-teman yang kasihan di West Virginia. Nah, itu bisa tahan berapa lama kalau masuk di frozen? Nah, itu pertanyaan yang relatif
karena tergantung orangnya handling gimana. Kalau misalnya dalam frozen itu ya probably taruh dia taruh di freezer terus gitu 3 bulan bisa 3 bulan, 6 bulan. Adik saya taruh sampai setahun kan dia nggak tinggal di Amerika, dia tinggal di luar negeri. Dia taruh sampai setahun bakminya masih. Nah, Amerika luar negeri juga sih. Dia luar negeri dari Amerika. Gitu. Di luar Amerika. Tapi bingung luar negeri mana sih? Oke, I see. Nah, kedepannya gimana? Anda melihat Janti Noodle itu seperti apa dalam 3 tahun ke depan? Noodle Star itu 3 tahun ke depan seperti apa? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dan lain-lain. Kita punya plan itu untuk membuka cabang. Ya. Nice. Khususan dan menjadi restoran bakmi kedua se-Amerika yang buka cabang sendiri. Yang buka cabang di mana-mana. Oh iya, cabang di mana-mana dan kemudian kan pertama di Amerika yang bakmi original otentik nih. Itu you have to be proud with that. I think you have to put in the statement. Bener gak sih? Kamu yang lebih excited dari kami. Iya, lo bener lo. Nggak ada, karena gue juga suka makan bakmi kan. Gue tinggal Kelapa Gading. Itu bakmi banyak banget. Tapi yang bakmi yang seperti ini kayak di Kelapa Gading yang restoran yang rasanya enak segala macam tuh nggak ada di Amerika. Jadi tagline-nya mesti gitu. The first. Soalnya kita semua doyan bakmi sih ya. Ya, iya, kita pasti. Saking biasa doyan bakmi, tapi kan orang nggak tahu bahwa this is the first and the only one dengan rasa yang kualitasnya terjaga dan a lot of love and work and dedication put into this gitu. Jadi you have to be proud and marketing. This one marketing. Oke. Kedepannya gimana? Kedepannya ya kita buka cabang. And then, di daerah mana? Itu lagi dipertanyakan. Siap. Lagi di research sekarang sama kami. Benar. Within probably tahun depan, hopefully kalau Tuhan izinkan, kita bakalan buka satu lagi. And then after that, terus buka lagi. My main goal sebetulnya mau jualan frozen food kayak di supermarket. Jualan frozen bakmi. And eventually kita mau branch sampai factory. Noodle factory. Oh, jadi mau bikin kayak pabrik bakmi. Wah, itu jadi pertama lagi nih, gue suka nih. Pabrik bakmi pertama yang ngirimin produk bakmi beku ke seluruh supermarket di Amerika. Aku bahasa Indonesia kan. Oke. Balik lagi dan kita lanjut lagi nih ngobrol tentang mimpi kedepannya. Mimpi kedepannya jadi pengen bikin restoran, pengen bikin pabrik bakmi yang menghasilkan bakmi beku yang dijual di supermarket seluruh Amerika. Dahsyat banget mimpinya. Nah, boleh dijelaskan how you reach that goal, gimana bisa mencapai mimpi itu, dan Karina gimana bisa mensupport mimpi itu? Actually, the brain is hurt. Oh, oke, silakan kalau gitu. Otaknya, Karina, gimana? Rencana kita kan mau maju dong ya. Pasti. Udah berapa lama dari tahun berapa ini? Tahun 2004, 2016 punya toko bakmi, 2018 punya toko bakmi. Kita nggak mau terus begini aja. Untuk kedepannya, saya kira 4 tahun Noodle Stars udah cukup. It's time to move. It's time to berkembang. Lebih getting bigger ya. Punya cabang, punya tempat yang lain, punya production house. Jadi untuk kedepannya mungkin saatnya kita untuk bisa berjalan sendiri gitu. Makanya saya mulai dari sedikit-sedikit packaging. Kita punya orang yang bisa kita percaya semuanya. Kita train. Kita punya motto tuh kalau kita train people, kita ajarin orang. Itu nggak juga cuma mereka terus mengerjakan hal yang sama terus-terusan. Saya diajar untuk mereka semua bakal jadi leaders. So kita bisa berkembang juga gitu. Sendiri untuk jadi yang masing-masing. Jadi dengan demikian kita mau create untuk smaller group, smaller team supaya mereka juga bisa berjalan sendiri-sendiri gitu. Jadi dari situ saya juga pikir bahwa Noodle Stars ini nggak cuma buat restoran supaya orang bisa makan, tapi juga orang juga di sini untuk yang a part of us gitu, semua juga jadi tim yang berkembang sekaligus sama-sama. Mungkin suatu saat nanti dia bisa jadi manajer di cabang baru dan lain sebagainya gitu. Or owners, karena kita juga open buat franchise juga kalau employees are interested untuk bikin restoran baru, they have the
Bisa franchise juga gitu. Juga, ya. Mantap. Oke, kata-kata terakhir untuk semua yang pengen tahu tentang Noodle Star dan untuk menutup sesi ini dari Ryan dan mungkin dari Karina. Apa ya? Kata-kata terakhir itu maksudnya kesimpulannya dalam arti misalnya datang ke sini, support us terus atau apapun itu bebas ya. Conclusion. Terima kasih atas kesetiaannya selama hampir 20 tahun. Apa pesan dan kesannya buat customer ya? Terima kasih buat semua dukungannya dan semua doanya, dan kita semua nggak akan bisa ada di sini kalau tanpa bantuan dari keluarga, dari teman-teman, dan juga doa untuk sama Tuhan supaya kita semua bisa berjalan lancar sampai segini. Mudah-mudahan buat kedepannya kita masih bisa terus melayani, masih bisa terus ada di sini dan juga bisa lebih berkembang supaya kita bisa reach sampai mencakup seluruh Amerika dan juga untuk keluarnya lagi. Amin. Tambahan dari Ryan? I think she said it all. Oke, terima kasih buat ini. Dukung terus Noodle Star dan jangan lupa sering-sering datang ke sini dan kita doakan semua yang terbaik buat Ryan dan Karina. Thank you so much ya. Thank you. Bye.